Mengejar umroh Lailatul Qadar, Rezky Aditya jatuh sakit di Tanah Suci. Aku sudah istirahat dulu habis infus. Papa cepat dong ya. Itulah kondisi Rezky Aditya saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Ya, baru-baru ini suami Citra Kirana itu memutuskan umroh tanpa didampingi istri dan anaknya demi mengejar Lailatul Qadar. Namun setibanya di Tanah Suci, tubuhnya mendadak drop. Melalui video call, Rezky mengabarkan Ciki jika dirinya sakit DBD. Ia terpaksa menggunakan kursi roda saat melakukan sa'i. Kondisi Rezky yang begitu lemah membuat Ciki khawatir. Tanpa pikir panjang, ia langsung terbang menyusul Rezky ke Mekah. Untungnya Ciki mendapat kemudahan sehingga bisa berada di Tanah Suci dengan cepat untuk merawat Rezky. Kedatangan Ciki seolah jadi obat bagi kesembuhan Rezky. Kondisinya langsung membaik. Keduanya pun bisa menjalani ibadah umroh bersama dan menikmati keindahan Mekah di malam-malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sholat ya, mulai sekarang mau on the way ke hotel. Rieke Diah Pitaloka terharu, ganti rugi almarhum Mat Solar 3,3 M cair. Akhirnya sengketa tanah antara keluarga almarhum Haji Nasrullah atau Mat Solar dengan Haji Idris berakhir damai. Rabu 26 Maret kemarin, Pengadilan Negeri Tangerang menyerahkan uang konsinyasi tanah milik mendiang Mat Solar yang terkena pembangunan jalan tol Serpong Cinere sebesar 3,3 miliar kepada Idham Aulia sebagai ahli waris. Penyerahan uang tersebut dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketanya dan menandatangani akta perdamaian. Pastinya terharu lah, karena akhirnya yang saya perjuangkan dan ayah perjuangkan akhirnya sudah selesai. Terharu itu karena ia teringat ucapan-ucapan ayah aja sih mengenai kasus ini, bagaimana saya berdiskusi. Ya, ayah menanyakan juga hal-hal ini sebelum memang beliau akhirnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting kita damai lah, sudah sepakat ya. Damai adalah hal yang paling indah lah, damai adalah cara yang paling baik. Ya sudah, makanya kita akhiri ini semua gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita harus tunjukkan lah gitu. Ya, Idham mengaku sangat lega. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, keinginan terakhir mendiang sang ayah bisa terwujud. Meski harus melalui perjuangan yang cukup panjang selama 6 tahun. Ia pun yakin kini mendiang ayahnya bisa pergi dengan tenang. Jadi saya terima kasih sekali pada teman-teman wartawan dan rekan-rekan media, kemudian kepada para pemirsa juga yang mendoakan ayah. Saya berterima kasih. Semoga ayah dilapangkan di kuburnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Rasa haru dan bahagia juga dirasakan Rieke Diah Pitaloka saat tahu pihak Pengadilan Negeri Tangerang menyerahkan uang 3,3 miliar kepada keluarga almarhum Mat Solar. Sejak awal kasus sengketa tanah milik sahabatnya itu mencuat, Rieke berjanji untuk terus memperjuangkan hak Mat Solar atas tanah seluas 1.300 meter persegi yang kini menjadi jalan tol Serpong Cinere tersebut. Bang, akhirnya kita bisa bang. Neng seneng banget bang. Bang Juri, senyum di sana ya. Mbak Ida, akhirnya Mbak. Idam semua, Eki semua, selamat ya buat kalian semua. Alhamdulillah, makasih semuanya.
Lebaran semakin dekat, Iis Dahlia dan Limbat siap mudik. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tinggal menghitung hari. Mendekati Lebaran, pedangdut Iis Dahlia dan magician Master Limbat memastikan akan mudik alias pulang ke kampung halamannya. Indramayu, Jawa Barat menjadi tujuan mudik Iis Dahlia bersama keluarganya. Meski jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta dan sering pulang kampung, namun mudik di hari Nan Fitri menjadi tradisi yang sangat berbeda dan bikin kangen suasana maupun nuansanya. Kalau pulang Lebaran tuh beda karena saudara-saudara aku yang lain kan udah menyebar yang sepupu-sepupu aku nih kerjanya udah ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi, ada di mana-mana gitu. Tapi kalau Lebaran kan merekanya ada, jadi pulang ngumpul rame, yang dikangenin itulah ngumpul rame-rame sama saudara-saudara, kulineran, pergi ke pasar barengan yang abring-abringan berapa puluh orang gitu. Mudik ke kota kelahiran di Indramayu juga menjadi ajang kulineran bagi Iis Dahlia. Biasanya, keluarga Isda pesan beragam makanan di restoran ataupun rumah makan untuk mereka santap bersama. Tapi bagi Isda, bukan opor ayam atau makanan khas Lebaran yang dia rindukan ketika sedang di kampung halaman saat Lebaran. Selalu ada lontong mah ada ya, lontong seopor gitu pasti ada, tapi kalau yang lain-lainnya enggak. Tapi kalau aku pulang ke Indramayu biasanya aku bilang, aku nggak mau makan opor ya. Aku maunya makanan rumah karena kita kan kangen kan makanan rumah. Jadi tapi kalau opor tetap ada buat orang kampung kan. Aku tuh rumah di Indramayu hampir nggak pernah masak. Jadi selalunya aku pesan sama di restoran, pesan di warung gitu, nanti bawa pulang ke rumah gitu. Berapa hari sebelumnya aku nyuruh saudara aku yang lain gitu. Sekarang kalian lagi pada mau makan apa nanti gitu. Udah kalian pesan di sana, siapin umpamanya hari apa jam berapa, suruh anterin makanan ke rumah gitu. Meski mengasihkan namun berada di kampung halaman saat Lebaran, bikin Iis Dahlia kurang istirahat lantaran banyaknya warga kampung yang datang ke rumahnya. Jadi si neneknya tuh ntar gini, dek bangun ada yang minta foto gitu. Begitu keluar lu tau nggak orangnya siapa? Salapangan. Ya gimana ya, kasihan juga, maksudnya kita kan gini, ketemu pengen pulang ke rumah tuh kan pengen santai ngobrol sama keluarga. Tapi ketika ada fans-fans yang datang segitu banyaknya dan satu orang tuh nggak bisa cukup foto sekali. Selain Iis Dahlia, artis yang dipastikan mudik pada Lebaran tahun ini ada magician Master Limbat. Bersama keluarganya, Limbat akan mudik ke Tegal, Jawa Tengah, menaiki mobil pribadinya. Sebelum dibawa mudik, Limbat mengecek kelayakan mobilnya ke bengkel langganannya agar perjalanan daratnya ke kampung halaman berjalan lancar. Karena mobil ini sudah lama nih diem di rumahnya Master, mau buat mudik baru Master bawa dulu nih. Master. Waduh, sampai senyaman ini. Master, gimana? Ntar dulu nih kita sebelum jalan ini aku mau tanya. Master udah puas belum nih dengan hasilnya nih mobil nih? Iya. Oh, penggarapannya sangat detail banget dan Master sangat nyaman, sangat suka banget dan saat masuk ke dalam ini aduh membuat makin nyaman. Pokoknya perjalanan akan makin enak lah. Mobil sudah siap dibawa perjalanan jauh. Walaupun di jalan sudah banyak yang mudik, namun Limbat yakin perjalanannya akan cepat sampai di kampung halaman. Iya, ini kita udah preparation, pokoknya malam ini juga kita cus ke kota Tegal. Nih, Master Limbat akan nyetir sendiri, biasanya Jakarta Tegal itu 3,5 jam sampai 4 jam. Kali ini Master yang nyetirin sendiri 1 jam jamin sampai. Sampai mana Master? Oke, sampai ke alun-alun kota Tegal.